Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana untuk melihat atau mengetahui bagaimana pelaksanaan uji kompre untuk mahasiswa PPG dalam jabatan yang dalam hal ini kemungkinan Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 sudah masuk di jadwal kompre ya. Jadi, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasanya uji kompre ini tujuannya untuk melakukan sebuah penilaian supaya dapat mengetahui kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pendidikan dan pengetahuan bidang studi ya, yaitu terdiri dari materi esensial, kebermaknaan, apa, mengapa, bagaimana, literasi numerasi, HOTS dan TPACK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat ya, sudah ada di rencana aksi dan rencana evaluasi. Harapannya Bapak Ibu, ketika uji kompre ini dosen penguji akan memberikan pertanyaan ya, pertanyaan pemantik dan bahkan nanti melakukan memberikan pertanyaan pelacak, tujuannya supaya tahu dapat mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi ketika nanti mahasiswa memang benar-benar melakukan PPL atau praktik pembelajaran inovatif ya. Jadi itu tujuannya. Dan nanti ketika uji komprehensif itu terdiri dari 2 dosen bidang studi yang sesuai. Ya, di sini disampaikan berdasarkan LMS di periode sebelumnya yang namanya kompre itu nantinya dilakukan pada akhir tahapan pembuatan channel. Untuk setiap mahasiswa ini nanti 50 menit atau 1 jam. Di mana uji kompre merupakan persyaratan untuk mengikuti praktik pembelajaran inovatif dengan nilai minimal 70. Jadi Bapak Ibu, kemarin di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan pendalaman materi ya, menganalisis masalah, menentukan solusi, Bapak Ibu sudah menentukan rencana aksinya, solusinya diberikan apa, Bapak Ibu sudah menentukan rencana evaluasinya, maka pada tahap uji kompre ini nantinya Bapak Ibu dosen penguji akan menggali informasi dari yang Bapak Ibu lakukan. Ya, misalnya terkait asesmennya, terkait pelaksanaan pembelajarannya, terkait model yang Bapak Ibu gunakan, terkait masalah yang sudah Bapak Ibu petakan, itu nanti akan digali. Ya, tujuannya untuk mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa. Harapannya ketika PPL, Bapak Ibu sudah duduk pada pemahaman yang benar. Ya, karena kalau tidak diberikan seperti itu, nanti takutnya ada miskonsepsi dari Bapak Ibu yang akan melakukan PPL. Jadi ada komprenya, dan kompre ini sendiri menjadi sesuatu yang harus, yang mutlak, karena sebagai syarat Bapak Ibu mengikuti PPL, itu harus lulus uji kompre dulu dengan minimal 70. Ya. Lalu seperti apa rubrik penilaian uji komprehensif itu? Nah, untuk rubrik penilaian uji komprehensif, Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ada cuplikannya. Nantinya Bapak Ibu diuji berdasarkan beberapa aspek penilaian ya, dari mulai aspek 1 sampai dengan aspek 10 ya. Pertama ada kemampuan mengidentifikasi masalah, kemampuan mengeksplorasi penyebab masalah, kemampuan menentukan penyebab masalah, kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan penentuan solusi, kemampuan membuat rencana aksi, kemampuan membuat rencana evaluasi, penguasaan materi yang mendukung HOTS, penguasaan literasi numerasi, dan kemampuan mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Ini nanti menggunakan skala 5 ya, sangat kurang, kurang, cukup baik, dan sangat baik untuk masing-masing aspek penilaian. Jadi dari sini harapannya Bapak Ibu menyiapkan ya, pahami yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Dari mulai rencana aksinya ya, hubungkan dengan masalah yang Bapak Ibu tentukan. Hubungkan dengan solusi yang sudah Bapak Ibu ambil, yang diramu dalam sebuah rencana aksi, yang dievaluasi rencana aksi itu berdasarkan rencana evaluasi. Itu tolong diperhatikan Bapak Ibu. Misalnya, nanti akan muncul pertanyaan misal ya Bapak Ibu. Berikan satu bentuk atau stem soal
yang nantinya bisa menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu sudah mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi, misalnya. Dosen bertanya seperti itu, maka harapannya Bapak Ibu pun bisa menjawab, karena rencana aksi sudah Bapak Ibu buat, rencana evaluasi juga sudah Bapak Ibu buat. Ya, harapannya seperti itu. Contoh lagi, misalnya ditanya, apa Bapak Ibu permasalahan yang kemarin Bapak Ibu mau angkat? Ya, bagaimana solusinya Bapak Ibu? Nah, harapannya dari situ pun Bapak Ibu harus bisa menjawab, karena di LK-LK sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat, ya. Kalau itu yang membuat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab. Terlebih misalnya jawaban Bapak Ibu kurang memuaskan, ya yang namanya belajar. Tapi pada intinya, pelajari yang sudah Bapak Ibu lakukan. Rencana aksi itu dikulik, ya, dari bagaimana menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana menentukan media, kenapa menggunakan media itu, bagaimana mengintegrasikan media dalam kegiatan pembelajaran, dihubungkan dengan masalah yang Bapak Ibu angkat, ya, alat ukurnya apa, indikatornya apa. Semisal ya Bapak Ibu ini mau mengukur literasi sains, ya. Kalau mau mengukur literasi sains, maka Bapak Ibu ya seharusnya tahu indikator-indikatornya apa. Karena orang dikatakan mempunyai literasi sains yang baik, itu berdasarkan indikator yang mana? Itu coba Bapak Ibu cari. Ya, terus contoh lagi, Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Memang konsep sebelumnya ngapain, anak? Rendah. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan? Caranya seperti apa? Tunjukkan satu soal atau instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep. Itu masuk ranah kognitif yang mana? Seharusnya Bapak Ibu sudah memahami dong taksonomi Bloom itu dari aspek kognitif, afektif, sama psikomotornya. Dari mulai C1 sampai C6-nya atau A1 sampai A sekian. Ya. Bapak Ibu juga harus memahami literasi numerasi itu seperti apa. Bapak Ibu memahami TPACK dalam pembelajaran itu seperti apa. Apakah Bapak Ibu ketika belajar itu sudah mengintegrasikan media atau sumber belajar yang variatif sesuai dengan kodrat zaman ya saat ini menggunakan media yang bisa diakses oleh siswa. Itu nanti akan digali Bapak Ibu. Dan tidak menutup kemungkinan penggalian itu akan sama atau berbeda. Pada intinya Bapak Ibu bekali pemahaman secara komprehensif ya untuk rencana aksi dan rencana evaluasi serta LK-LK sebelumnya yang Bapak Ibu buat. Ya, karena di sini pun sudah disampaikan bahwasannya perangkat pembelajaran yang dibuat pada pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi itu untuk dipelajari sebagai bahan uji komprehensif. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu. Ini saya contohkan ya, ini saya coba cari. Sebentar. Jadi ini gambarannya, misalnya kemarin Bapak Ibu itu untuk permasalahannya ternyata literasi sainsnya rendah, maka yang bisa dilakukan apa? Ya Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang bisa memberdayakan literasi sains. Cara mengukurnya menggunakan apa? Alat ukur berupa soal. Soalnya yang seperti apa? Indikator literasi sains yang mau ditingkatkan, indikator yang mana? Itu Bapak Ibu harus tahu. Ini contoh nih, misalnya Bapak Ibu menjawab literasi sains itu A, B, C, D, E sekian. Deskripsinya itu, penjabarannya seperti itu. Lalu indikatornya apa Bapak Ibu? Indikator yang saya akan akses di siswa itu ini. Mengidentifikasi pendapat ilmiah yang valid. Melakukan penelusuran literatur yang efektif. Bapak Ibu harus tahu, jangan tiba-tiba mau meningkatkan literasi sains tapi Bapak Ibu tidak tahu indikatornya apa. Ya, contoh lagi, mau meningkatkan keterampilan kolaborasi gitu kan, misalnya. Selama ini kolaborasinya rendah, Bapak Ibu, misalnya begitu.
Nah, Bapak Ibu pun harus tahu, kolaborasi itu mau Bapak Ibu tingkatkan dengan apa, ya? Mau Bapak Ibu tingkatkan dengan apa? Ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Contohnya ini misalnya kolaborasi, keterampilan kolaborasi. Aspeknya apa? Penyelesaian masalah dan umpan balik. Indikatornya siswa mampu sekian, sekian, sekian. Maka nanti bentuk pernyataannya positif atau negatif. Penelitian dan berbagi informasi. Ini aspek yang mau diukur. Ya, seperti itu Bapak Ibu harus tahu. Ya, contoh lagi Bapak Ibu mau mengukur sikap. Ya silahkan. Sikap itu indikatornya apa saja aspeknya. Misalnya kerjasama, kedisiplinan, kerapian, keindahan. Ya Bapak Ibu pun harus tahu kerjasama itu yang seperti apa, deskriptornya seperti apa, menghasilkan nilai paling tinggi. Disiplin itu yang seperti apa sih? Kerapian dan keindahan itu yang seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu harus tahu. Makanya kemarin di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan rencana evaluasinya itu seperti apa. Contoh lagi, Bapak Ibu membidik permasalahan tentang kurangnya penggunaan model pembelajaran yang variatif, modelnya monoton. Ya Bapak Ibu menggunakan model apa? Misalnya PBL. Ya Bapak Ibu perlu tahu alur daripada PBL itu apa. Sehingga ketika ditanya sama dosen penguji, Bapak Ibu paham. Misalnya alur PBL yang pertama orientasi terhadap masalah. Sampai dengan yang terakhir itu apa? Sisipan-sisipan kegiatannya apa saja? Alurnya Bapak Ibu perlu tahu. Karena dosen itu di benaknya sudah ada pemikiran bahwasanya seharusnya mahasiswa tahu apa yang sudah dibuat. Baik rencana aksi maupun rencana evaluasi atau di LK-LK sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Penjelasan dari saya HOTS, High Order Thinking Skill, dari mulai J4 sampai dengan J6. Silakan Bapak Ibu, yang namanya pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang memberdayakan HOTS, memberdayakan keterampilan ABA 21 dan berkarakter. Apakah memang pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rancang di rencana aksi itu sudah memiliki kriteria tersebut? Maka Bapak Ibu gali, ya. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait uji komprehensif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memenuhi nilai minimal atau bahkan lebih sehingga Bapak Ibu langsung bisa nanti mengikuti PPL atau praktik pembelajaran inovatif sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Artinya tidak perlu ujian susulan untuk kompre ya. Cukup satu kali nilainya memuaskan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3. Jalannya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.